Nenek tua itu dengan lembut mengangkat kedua tangan alien. Lalu ia memakaikan sebuah kaos padanya dan berkata, "Apakah kamu merasa lebih baik?" Namun ia tidak tahu bahwa niat baiknya itu kelak akan menyelamatkan nyawa alien tersebut. Hari itu seorang pencuri masuk ke rumah Mei. Mei melihatnya dan pencuri itu marah lalu menjatuhkan Mei ke lantai. Alien yang duduk beberapa kilometer jauhnya menyaksikan semuanya. Kepalanya tiba-tiba terasa panas. Matanya memancarkan kepercayaan diri aneh. Lalu perlahan panas itu menghilang. Tak lama kemudian polisi tiba di rumah Mei. Mei tidak mengalami luka serius, tetapi kepala pencuri itu tiba-tiba pecah dan ia tewas. Karena tidak ada bukti bahwa Mei yang membunuh pencuri itu, polisi tidak menangkapnya. Begitu keadaan tenang, Mei langsung berlari ke rumah kakek tua dan memeluk alien sambil menangis terseduh-seduh. Kakek itu sama sekali tidak menyangka bahwa memberi perlindungan pada alien akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya, tengah malam, kakek terbangun karena ledakan keras. Ketika ia membuka pintu taman belakang, pemandangan di depannya hampir membuat jantungnya berhenti. Sebuah piring terbang jatuh di kebunnya. Ia menelepon polisi, tetapi petugas menganggapnya bercanda dan menutup panggilan. Lalu ia menelepon putrinya, namun telepon masuk ke voicemail. Kakek membuka pintu lagi dan melihat alien tergeletak di tanah dalam kondisi sangat lemah. Karena takut, ia tidak berani mendekat dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, di rapat desa, ia menceritakan semuanya, tetapi tidak ada yang percaya. Orang-orang menganggap kakek sudah gila. Selama 3 hari, piring terbang dan alien itu tetap tergeletak di kebun. Pada malam ketiga, alien mulai sedikit pulih. Ia mengangkat kepala, seolah meminta pertolongan. Melihat kondisinya, kakek merasa iba. Ia segera menyelimuti alien dengan selimut dan meletakkan segelas air di dekatnya. Keesokan paginya, kakek melihat alien merangkak ke dekat rumput dan tampak kedinginan. Kakek agak takut, tetapi tetap ingin menolong. Dari jarak 2 meter, ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar alien masuk ke rumah. Alien tidak berkata apa-apa, tetapi seolah mengerti dan perlahan merangkak masuk. Kakek menyiapkan makanan di piring, namun alien hanya memakan apel. Melihat itu, kakek segera pergi ke supermarket dan membeli banyak apel. Ketika kasir bertanya, ia dengan jujur menjawab bahwa apel itu untuk alien di rumahnya. Kasir menatapnya heran dan dalam hati mengira kakek benar-benar sudah gila. Setelah kembali ke rumah, kakek mulai menunjukkan berbagai benda rumah kepada alien. Alien tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam mengikuti di belakangnya. Kakek terus berbicara tanpa henti, seolah yakin alien mengerti. Kehadiran tamu kecil itu membawa cahaya baru dalam kehidupan kakek yang sepi. Setidaknya kini ia punya seseorang untuk diajak bicara. Namun ia tidak tahu bahwa NASA telah menangkap sinyal masuknya alien itu dan kini sedang berusaha keras mencari piring terbang tersebut.